Yo guys, kembali lagi dengan gue Mogi Fahri di channel The Beam Story. Tadi pas panjang dan bam bim boom. Oke. Sudah lama banget gue gak bikin video karena memang kesibukan kerjaan, side job, sibukan lain-lain lah. Bukan sibuk pokoknya. Nah di sini gue tadi lagi iseng lihat filing video perjalanan gue, touring gue. Udah lama banget sih ini touringnya. Bulan apa ya, kalau nggak Februari kayaknya, awal bulan tuh, waktu itu pas gue ke Lampung. Nah kebetulan gue ngeliat perjalanan dari Krui ke Liwa. Nah di sini kan pasti akan melewati Taman Nasional Bukit Barisan, dan gue ngeliat di file gue nih sepertinya seru untuk diceritakan gitu, karena ini perjalanan malam dan di situ gue mendapatkan pengalaman yang nggak biasa gue dapat gitu selama perjalanan malam hari gitu. So ini bakal cerita yang sedikit scary tipis lah, tapi ya namanya perjalanan malam. Gue nggak dapat banyak visual yang bagus ya, namanya juga malam terus pakai GoPro kan, jadi gue nggak banyak dapat visual bagus, tapi setidaknya ini gue bisa sharing ke kalian lah pengalaman gue saat lewat Taman Nasional Bukit Barisan ya. Langsung aja, nggak usah bertele-tele. Let's go. Yuk guys, kita mulai ya. Jadi perjalanan ini itu dari Krui ke Liwa. Sebelumnya kita di episode sebelumnya kan memang ada sedikit gambar atau gua jalan-jalan di Krui ya. Nah ini selanjutnya ini akan jalan ke Liwa, dan itu pasti akan melewati Taman Nasional Bukit Barisan. Kita memang udah ready sih perjalanan malam gitu kan. Nah di perjalanan malam ini memang kita kurang lebih tuh 10 motor ya, gue sampai lupa saking lamanya gue perjalanan ini baru gue edit. Sekitar 10 lah, anggap 10 motor gitu. Memang di situ Taman Nasional Bukit Barisan emang udah gelap banget itu, udah gelap. Sebelumnya kita sholat maghrib dulu kan di suatu kayaknya di suatu desaan atau pemukiman lah, sebelum kita masuk yang benar-benar di hutan belantara. Nah selama perjalanan itu ntar mati nih buat background. Nah mainan selama perjalanan itu kita itu memang udah siap untuk perjalanan malam dan rapatkan barisan gitu, karena di antara mistiknya yang kita takuti, begal yang kita takuti juga kan. Jadi itu kita jalan tuh udah kayak tawon gitu, kayak ngung nempel aja depan belakang. Toh juga motor kan nggak full lampu tembak semua. Rata-rata kan mau teman-teman Tour de France tuh motor harian ya. Motor harian, jadi lampu tuh kita nggak kayak anak-anak touring yang siap dengan gelap tembak blar gitu. Nemu gelap malah seneng kan kita anak-anak. Nah di situ tuh Mas Ameng doang tuh yang pakai ADV, yang mempunyai lampu tembak lah di situ situasinya. Tadinya gue sempat di depan, tapi karena gue cuma dipandu pakai Google Map lah, jadi gue ngelihat tikungan atau apa segala macamnya dibantu pakai Google Map. Gue nikmatin aja di depan gitu sebagai RC kan. Tapi lambat laun tuh lama juga ini perjalanan di Taman Nasional Bukit Barisan, nggak kelar gitu kan. Belok gue mandu kan cuma lihat dari Google Map. Nah habis itu akhirnya gara-gara gue nggak kuat gelap, motor gue belum ada lampu tembaknya. Kalau yang sekarang kan udah ada nih, itu kan bulan Februari lah. Dulu gue di Taman Nasional Bukit Barisan cuma pakai lampu standar doang dari motor gitu, nggak ada yang tambahan-tambahan. Dan gue paling depan tuh bener gelap asli, kayak nggak ada gunanya itu lampu standar dari motor.
Udah akhirnya gue minta ke Mas Ameng untuk backup di depan lah untuk penerangan. Di situ gue ngeliat spion tuh orang udah nempel semua, ngung belok-belok udah nempel, udah ketahuan dah. Nah akhirnya dia di depan gitu kan. Nah selama di perjalanan itu memang ada beberapa pohon-pohon tumbang, terus juga ada ya namanya di hutan lah ya, ada ranting-ranting yang sekiranya memang menarik perhatian kita untuk nengok ke atas gitulah, namanya hutan kan. Itu pasti kalian sendiri merasakan tuh kalau nama riding di hutan belantara tuh, mata itu rasanya kayak mau jelalatan ya, enggak kiri kanan, pokoknya belum ngeliat spion, belum yang paling belakang. Gue nggak bisa kebayangin sih paling belakang gitu kan, tiba-tiba kalau lagi ngeliat spion tiba-tiba ada yang ngejar, anjir, gue nggak bisa bayangin sih. Gue aja di depan ngeliat belakang tuh rame ya, sedangkan pas zaman gue saat gue pakai jadi RC maksudnya, di depan tuh udah gelap gulita, ngeliat belakang rame gitu, masih tenang gue. Nah yang belakang gitu, ngeliat di belakang kan, ngeliat spion, nggak tahu deh itu kayak apa di belakang, sport jantungnya. Jadi sini gue sharing aja nih, di selama perjalanan itu memang gue itu emang kebiasaan scanning lah. Nggak, scanning tuh maksudnya ada pohon ya gue liatin dulu, lagi tikungan gue nengok dulu ke kiri, ada pohon tumbang gue lihat pohonnya di situ kan. Itu gue posisinya di baris kedua lah, depan Mas Ameng RC kan, dia pakai lampu tembak yang lebih terang lah. Nah itu gue emang sengaja untuk melihat lah, tapi ya ternyata memang diperlihatkan juga di GoPro sih. Gue cari-cari ada penampakan apa atau enggak sih, belum ketemu, tapi secara visual mata itu memang ada yang terlihat gitu di TNBBS lah kita bilangnya, daripada kepanjangan kan nyebutnya. Ya pohon tumbang itu gue pernah ngeliat, di pohon tumbangnya itu ada yang duduk gitu. Kalau gue lihat sih kayak kakek-kakek gitu ya. Jadi pohon tumbang gitu kan, ini bar pohon tumbang terus dia duduk gitu di atas sini gitu kan. Ada itu pas banget di tikungan itu. Itu juga udah kayak sport jantung juga gue di barisan kedua. Nah tapi gue mau saat itu ngucap, kita kan komunikasikan nggak pakai intercom ya, by HT semuanya. Jadi karena banyak tikungan, jadi gue fokus untuk nyetir, karena kalau HT itu harus mencet terus gue baru ngasih tahu gitu. Nah situ gue nggak pengen langsung gue kasih tahu juga, karena pasti akan ganggu konsentrasi teman-teman gue yang di belakang. Kalau tahu itu kan, wah pada bukan di belakang begini malah baris sih nanti begini di jalan kan, repot. Nah begitu tuh, itu satu tuh di pohon tumbang gue juga ngeliat gitu kan. Nah habis itu ada juga ini yang paling menurut gue paling menyeramkan sih, jadi gue tuh pas kebiasaan gue tuh kalau lagi ada tikungan pasti gue observasi dulu di tikungan. Habis tikungan kiri ya gue nengok ke kiri duluan gitu, kiri tuh kosong atau enggak gitu kan. Dan itu malam kan, gelap gulita, udah jelas pasti kosong sih, tapi karena kebiasaan gue aja, gue kayak observasi dulu gitu, tikungan ke kiri gitu kan. Nah, pas gue lihat ke kiri itu gue bener-bener kayak ngelihat bayangan putih dan hitam gitu, putih dan hitam. Siapa lagi kalau bukan si itu kan, kalian tahu kan. Jadi gue cerita juga jadi merinding. Begitulah. Jadi gue sempat ngeliat itu di tengah jalan, itu bener-bener di tengah jalan, dan otomatis kita akan melewati jalur itu kan, akan melewati sosok itu, alias kita akan nabrak gitu, karena itu di tikungan sebelah kiri. Nah saat kita lewat, gue masih ngeliat terus gitu, tapi memang saat kita semakin dekat, makhluk itu ngeblur gitu, berpendar gitu. Yang tadinya mungkin sosoknya lebih putih, lama-lama jadi berpendar gitu, kayak transparan sih, gue bingung ngejelasinnya gitu. Jadi bener-bener kita tuh sebenarnya kayak nabrak makhluk itu gitu loh. Ini makhluknya kan, makhluknya terus kita tabrak gitu, dan itu tembus dan gue tahu itu maksudnya kita melewati makhluk itu gitu. Dan sampai belakang pun ceritanya sih begitu kita udah melewati hutan TNBBS, kita rest di Indomaret lah, di Liwa itu, kita tarik napas dulu lah, istirahat.
Dan orang yang di baris kedua atau ketiga di paling belakang itu merasa ada sesuatu yang menabraknya gitu. Ada sesuatu yang bilangnya sih ada yang nampol tangan, nah nyolek atau nampol gitu. Ada yang bilang sih. Artinya berarti sosok yang gue lihat di tengah itu memang beneran ada. Gue ngeliatnya ini gue doang ngeliat apa gimana gitu. Memang saat itu kan namanya shock terapi juga ngeliat hutan kayak begitu di tengah jalan kan. Dan buktinya yang di baris ketiga belakang kena colek atau kena tepukan lah, itu kan berarti fisiknya ibaratnya kita kayak nabrak dia gitu kan. Dan itu wow, pengalaman yang horor juga. Tambah lagi selama perjalanan itu ada aja gitu supir truk yang berhenti di tengah hutan. Gue nggak kebayang sih bener-bener berhenti seberhenti-berhentinya. Dan memang itu jalur masih ada sih beberapa kendaraan lewat, khususnya di kendaraan berat kayak truk-trukan. Kalau mobil pribadi atau motor sudah jarang banget sih itu. Kurang lebih jam habis isya lah gue lewat itu. Tapi itu udah sepi banget TNBBS. Kurang lebih sih seperti itu ya pengalaman gue. Dan ceritanya lagi nih, saat kita ngobrolin di Indomaret, yang barisan ketiga di paling belakang itu ya barisan belakang cerita. Memang dia saat riding di TNBBS itu merasa seperti ada bayangan atau bola api yang sekiranya mengikuti gitu. Sekiranya itu bayangan feelingnya dia kan. Dan situ dia emang harus fokus terus sama perjalanan gitu. Itu cerita teman-teman terus sih begitu saat lewat di TNBBS. Ini menjadi pengalaman yang perlu gue sharing sih ke kalian. Buat kalau latihan BBS itu ya harap punten permisi, assalamualaikum, fokus juga kan, baca segala macam. Di situ gue juga perjalanan gue baca terus gak berhenti tuh. Horor lah, tapi nama teman-teman kan memacu adrenalin, seru-seru aja. Alhamdulillah sih nggak ada hal yang berarti lah untuk kita gitu. Akhirnya kita sampai di Liwa. Nah sampai di Liwa itu kita akhirnya untuk mempersiapkan perjalanan besok pagi ke Puncak Gede. Nih kali gue kasih lihat gambarnya ya. Jadi cerita horornya itu aja sih gue sharing ke kalian. Semoga itu menjadi hiburan kalian. Lanjut ke Puncak Gede. Let's go. Yo guys, selamat pagi. Sekarang kita sudah bangun pagi-pagi jam 5. Sekarang kita mau ke Puncak Gede. Jadi kita akan berada di atas awan sih katanya. Kita juga penasaran juga, kita mau lihat sunrise bareng teman-teman. Sekarang ini kita lagi nunggu teman-teman turun terus untuk bangun. Semoga mantap cuacanya. Let's go.